Dan kita beralih ke informasi berikutnya, yaitu berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Seperti tadi informasi yang Anda saksikan sudah disampaikan dan sudah ditetapkan oleh DPR sebesar 93,4 juta rupiah. Dan itu ada beberapa komponen, 60% diantaranya ditanggung oleh para calon haji, kemudian 40% diantaranya ditanggung oleh negara. Untuk selanjutnya bagaimana mekanisme, terutama mekanisme pelunasan yang disiapkan oleh Kementerian Agama, ada Reza, rekan saya Reza akan berbincang dengan salah seorang perwakilan dari Kementerian Agama. Reza. Baik, terima kasih Putri. Nanti kita akan melihat sebenarnya detailnya seperti apa ya dari komponen biaya haji itu. Tapi kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Ibu Ana. Selamat malam, Mas Reza. Iya, Ibu Ana tadi, alhamdulillah saya baik kabarnya. Bu Ana, tadi ada statement mengenai bahwa calon jemaah haji bisa menyicil atau sistem top up. Nah, mekanismenya seperti apa dan kapan batas akhir untuk pelunasan mereka? Oke, memang tahun ini dalam penyelenggaraan haji ini ada yang berubah, gitu ya. Kalau tahun lalu kita baru mengetahui berapa IP, gitu itu beberapa bulan sebelum pelaksanaan haji. Nah, sekarang ini kan kita sudah jauh sebelum pelaksanaan haji dimulai. Nanti kita akan mulai pelaksanaan haji itu sekitar bulan Mei. Gitu. Jadi, nah setelah kemarin ketok palu ya kami Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI sudah menyepakati besaran biaya haji BPIH. Selanjutnya nanti ada proses teknisnya ya bulan depan gitu akan disusun bagaimana teknis pelunasan. Artinya kurang lebih jamaah haji kita memiliki waktu 5 bulan. Karena kan haji ini akan dimulai bulan Mei. Gitu ya. Jadi ada sekitar 5 bulan pelunasan biaya pelunasan BPIH-nya. Gitu. Jadi BPIH itu kan biaya yang memang ditanggung oleh jemaah haji kita. Oke, baik. Berarti ada waktu 5 bulan. Apakah sistem cicilnya setiap bulan dibayar atau justru ketika memang ada jumlah uang sisanya bisa di top up seluruhnya atau seperti apa? Mekanismenya memang belum ditentukan secara fix gitu ya. Tapi sebetulnya gini, semangat mencicil ini semangatnya adalah untuk mempermudah jemaah haji untuk melunasi biaya BPIH ini. Sehingga nanti kita akan cari mekanisme yang paling mudah gitu ya, bisa tiap bulan gitu terserah gitu atau dicicil misalnya berapapun gitu bisa ditentukan jumlahnya berapa per bulan bisa terserah. Nah ini baru akan kita bahas teknisnya memang di bulan ini gitu ya, sampai Desember nanti kita bahas lalu ada ketentuan fixnya kemudian. Baik. Tujuannya adalah untuk memudahkan calon. Semangatnya betul. Betul. Tapi Bu Ana, kalau kita berkaca pada penyelenggaraan haji tahun ini, ada banyak calon jamaah yang menunda keberangkatannya karena memang mereka merasa biayanya terlalu tinggi. Antisipasinya apa selain metode top up seperti ini agar memang kejadian ini tidak kembali terulang begitu? Tahun ini maksudnya kemarin ya biaya 2023 tahun ini. Bicara soal haji yang 1444 Hijriah yang tahun 2023 kemarin ya maksudnya. Betul, tahun ini betul. 2023 tahun ini. Karena kami belajar dari situ, makanya semua persiapan dilakukan jauh di awal. Jadi kami hampir tidak ada istirahat ketika kami kemarin selesai operasi penyelenggaraan haji itu Agustus lalu, September sudah mulai menyusun anggaran dan sekarang kita sudah punya angka yang lebih fix gitu ya untuk dihitung dan untuk pelaksanaan teknisnya. Nah, ini bagian dari upaya untuk mengurangi tadi gitu untuk supaya semua jemaah haji bisa berangkat. Tapi kalaupun tidak ada gitu, misalnya ada alasan bukan hanya karena biaya, biasanya juga karena kesehatan gitu, ada beberapa mekanisme memang. Ya dia bisa nanti mundur ke tahun berikutnya gitu ya, sama seperti yang lain gitu. Jadi nanti tergantung kasusnya gitu. Kalau misalnya memang karena masalah finansial, biasanya kan memang dia akan mundur lagi gitu. Oke. Kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, istitaah kesehatan akan menjadi syarat pelunasan biaya haji 2024 nanti, begitu ya? Apa saja nantinya akan diperiksa? Maaf, bagaimana? Istitaah akan menjadi syarat pelunasan. Ya. Istitaah kesehatan memang ada perbedaan di tahun ini. Kalau dulu gitu kan kita melunasi jemaah haji itu melunasi BPIH-nya dulu, baru dia ada kesehatan. Sekarang kan dibalik. Jadi proses tes kesehatan itu akan dimulai duluan gitu ya setelah ada keluar
kira-kira siapa calon jemaah yang berhak berangkat, itu lalu nanti ada tes kesehatan. Nah, nanti ada 2 mekanisme juga. Apabila dia tidak lulus kesehatan itu kan dilihat penyebabnya. Apakah itu penyebabnya permanen gitu ya, artinya apakah dia ketika haji dia membutuhkan pendamping atau bagaimana, atau dia ini tidak lolosnya hanya temporer. Artinya dalam waktu 3 bulan misalnya dia mungkin diperkirakan bisa sembuh atau bisa sehat, sehingga diberi waktu 3 bulan gitu. Nanti baru ada tes kedua. Nah, kalau misalnya dia lulus gitu ya, kan memang ada beberapa penyakit yang kayaknya sebetulnya dia tidak permanen, dia bisa di-maintain gitu ya. Jadi dalam 3 bulan itu nanti dilihat ada kemajuan dalam kesehatan dan dia lolos kesehatannya itu, jadi dia tetap bisa berangkat gitu. Itu yang berbeda dari pelaksanaan haji sebelumnya. Oke, Bu Ana, ada statement juga baik dari DPR maupun Kementerian Agama yang mengatakan bahwa penentuan biaya haji 2024 ini dalam waktu 2 minggu merupakan yang tercepat begitu ya. Dari awal pengajuan yang diajukan oleh Kementerian Agama 105 juta rupiah hingga akhirnya ketok palu menjadi 93,4 juta. Apa saja biaya yang akhirnya bisa dipangkas? Sebenarnya bukan biaya apa saja yang dipangkas, tapi lebih kita bicara soal asumsi kurs. Oke. Gitu. Jadi yang signifikan itu ketika usulan awal di 105 juta itu, asumsi dolar kami itu di 16.000, jadi per dolar, per US dollar. Lalu asumsi realnya itu sekitar 4.300 awalnya di asumsi yang pertama itu. Kenapa kami menggunakan asumsi kurs seperti itu? Itu kan kami melihat kurs yang sekarang, gitu ya. Jadi ya tentu saja ketika kita melakukan penganggaran atau perencanaan, kita pasti akan ambil yang nilai yang paling amannya dulu, gitu, supaya kita memastikan peristiwa peristiwa haji atau terlaksananya haji ini bisa tetap terselenggara di tahun depan. Nah, tapi dalam diskusi dalam 2 minggu terakhir, gitu kan, disepakati bahwa kurs dolar itu jadi yang kita gunakan sekarang adalah 15.600. Gitu sekarang, dan untuk kurs realnya 4.160 gitu. Itu yang paling signifikan sebetulnya. Oke, Bu Ana, ini kan kalau kita berkaca pada Haji 1444 Hijriah atau tahun ini 2023, ada beberapa kejadian justru ini terjadi pada tahun haji yang katanya ramah lansia. Ini menjadi sorotan karena adanya kenaikan biaya untuk tahun depan. Apakah ini akan menjamin bahwa permasalahan tadi tidak kembali terulang tahun depan? Jadi kalau kenaikan gitu yang tinggi sebetulnya antara 2023 dan 2024 itu sebetulnya kenaikannya ada dari 2023 ke 2022 ke 2023 itu kan sekitar 3%, terus dari tahun ini ke tahun depan juga sekitar 2%, 3%. Sebetulnya yang melonjak tinggi itu di tahun 2022, gitu ya, dari kan karena 2020, 2021 itu kita tidak ada haji, gitu. Jadi 2019 itu kan kita di 69 angka angka ongkos hajinya ya, BPIH. Nah, langsung ke 90-an, 90 juta itu di tahun 2022 karena kenaikan biaya masyair. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kenaikan yang signifikan itu di tahun 2022. Di tahun 2023, permasalahannya bukan kenaikan haji yang signifikan, tapi memang jamaah haji yang lansia di tahun 2023 itu mencapai hampir 40% kalau nggak salah dari total jemaah haji kita. Kenapa bisa setinggi itu? Karena jemaah haji lansia ini sudah ditahan tidak berangkat selama 3 tahun. Jadi mereka ini itu yang seharusnya berangkat tahun 2020, 2021, atau 2022, akhirnya mundur ke tahun ini semua. Kita tetap harus memberangkatkan mereka. Itu sebabnya tagline-nya ramah lansia. Namun demikian, gitu, memang kami tidak membantah bahwa kemarin ada beberapa masalah di Arbusna ketika Arafah, Musdalifah, dan Mina itu. Hanya saja patut diingat pula, apa yang terjadi di Arbusna itu tidak terjadi hanya kepada jemaah Indonesia, tapi juga ke jemaah dari negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat berita gitu ya, bahkan ada negara Inggris, negara Malaysia itu negara tangga itu banyak yang sama-sama protes gitu.
Jadi memang pada saat itu kemarin ini yang bermasalah memang di masyair itu, gitu. Jadi memang di masyair itu atau di Baik. daerah Al-Musna itu memang wewenang dari kerajaan Arab Saudi, gitu kan. Memang pelayanan yang milik dari kerajaan Arab Saudi. Oke. Jadi itu sebetulnya yang berbeda di tahun ini. Baik. Berarti kenaikan harga ini tidak menjamin masalah-masalah tadi akan selesai di tahun depan ya. Terima kasih juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam.